Setelah berbicara, dia berkata kepada Tama lagi, "Tuan Renza, saya tidak akan berada di sini untuk menunda makan Anda dengan para tamu. Saya akan mengantarkan kue atas permintaan pengasuh ketika tiba. Jika Anda memiliki kebutuhan, silakan hubungi kapan saja." Tama sedikit mengangguk, dan berkata kepada Johan, "Johan, pesan 3 cangkir air putih." Ketika Johan mendengar Tama mengatakan bahwa dia harus menyiapkan air, dia segera berkata, "Tuan, apakah Anda ingin saya merendam teh yang enak dan mengirimkannya?" Mereka semua diambil dari Bandung dan Bogor hanya 2 hari yang lalu dan dikirim ke Jakarta. Memang kualitasnya sangat bagus. Johan jelas tidak tahu mengapa Tama memintanya untuk menyiapkan air, jadi Tama tersenyum sedikit, melambaikan tangannya, dan berkata, "Jangan repot-repot, siapkan air saja langsung." Setelah itu, Tama berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, bantu aku menyiapkan pisau buah." Meskipun Johan tidak tahu mengapa, dia segera mengangguk dan berkata, "Baik Tuan, saya akan bersiap sekarang dan mengirimkannya segera." Askara, istrinya, dan Gema juga tidak mengerti mengapa Tama menginginkan air dan pisau buah, tetapi mereka bahkan tidak bertanya. Segera, Tama tersenyum dan berkata, "Paman, Bibi, dan Gema, ayo duduk dulu." "Baik." Askara tertawa dan berkata, "Tama, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Saya sangat senang. Kita harus minum 2 gelas semuanya." Tama mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Tidak masalah Paman. Aku akan menemanimu sebanyak kamu minum." Setelah itu, dia mengambil inisiatif, membuka sebotol moutai, dan menuangkan 2 cangkir untuk dirinya dan Askara. Gema juga buru-buru membuka anggur merah Romani Conti, menuangkannya perlahan ke dalam botol, dan berkata kepada Tama, "Tama, aku masih ada acara di malam hari, jadi aku tidak bisa minum terlalu banyak. Saya akan menghormati Anda dan orang tua saya. Saya tidak akan minum terlalu banyak, hanya secangkir, dan jika saya memiliki kesempatan setelah pertunjukan, saya akan menemani Anda untuk minum lebih banyak." Tama tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, minum lebih banyak tidak akan menunda bisnismu." Gema menjulurkan lidahnya, "Pertunjukan di malam hari sangat penting. Saya tidak berani melakukan kesalahan. Jika saya minum terlalu banyak dan menjadi gila di atas panggung, lelucon itu tidak masalah. Kuncinya adalah jika kinerja rusak, itu akan berakhir." Tama menepuk dadanya dan berjanji, "Gema, kamu percaya saja padaku dan minum sebanyak yang kamu mau. Bagi saya, itu tidak akan pernah mempengaruhi urusan bisnis apapun." Gema ragu-ragu sejenak, tetapi ketika dia berpikir bahwa Tama tidak pernah mengatakan hal-hal yang tidak bertanggung jawab, dia mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Jika saya menunda pertunjukan atau membuat lelucon mabuk, aku tidak akan pergi lagi." Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Taruh saja 10.000 hati." Gema bertanya kepada Lenan di sebelahnya, "Bu, apakah Anda ingin minum anggur merah juga?" Lenan tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya harus minum sesuatu. Ini adalah hari ulang tahun Tama." Setelah selesai berbicara, dia menatap Tama dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tama, kondisiku sedikit lelah akhir-akhir ini, dan jumlah alkohol yang biasa mungkin tidak sebaik biasanya. Jika aku minum lebih sedikit, kamu harus lebih banyak memaafkan saya." Tama mengangguk dan bertanya dengan prihatin, "Bibi, kondisi burukmu karena pekerjaanmu baru-baru ini kan?" Askara di samping berkata dengan emosi, "Ya. Sejak saya menghilangkan ancaman di dalam dan di luar grup, bibimu ini telah membantuku dengan urusan perusahaan. Meski kedua saudaraku jauh lebih jujur, setelah hal-hal sebelumnya, sulit untuk mempercayai mereka 100%, jadi aku tidak berani memberi mereka pekerjaan penting. Sekarang aku menderita karena tidak ada staf yang dapat dipercaya, jadi Bibi Lenan harus bekerja lebih keras." Setelah berbicara, dia memandang Lenan dan berterima kasih padanya,
istriku, sangat sulit bagimu selama ini. Lenan tersenyum dan berkata dengan tulus, apa kerja kerasnya dalam hal ini? Selama kamu dalam keadaan sehat dan kariermu berjalan lancar, aku dapat yakin. Dengan itu, dia berkata lagi, aku sendiri lebih muda darimu. Begitu banyak pekerjaan bukanlah apa-apa. Gema buru-buru berkata, Bu, setelah konserku selesai, aku akan kembali untuk membantu ibu dan ayah. Aku akan bekerja keras pada saat itu untuk membuat hidup kalian lebih mudah. Lenan tersenyum dan berkata, itu sangat bagus. Ketika saatnya tiba, keluarga kami yang terdiri dari 3 orang akan bekerja sama, dan ayahmu dan aku pasti akan bisa banyak bersantai. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan Tama berkata, masuk. Begitu suara itu jatuh, Johan menyeret nampan halus dengan satu tangan, dan berjalan masuk dengan mendorong pintu dengan tangan lainnya. Di atas nampan, ada 3 gelas berisi air dan seikat panjang pisau buah. Dia dengan hati-hati meletakkan nampan di depan Tama dan dengan hormat berkata, Tuan Renza, air dan pisau yang Anda inginkan ada di sini. Tama mengangguk dan tersenyum sedikit. Terima kasih atas kerja kerasmu. Johan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Renza, Anda terlalu sopan. Jika tidak ada yang salah, saya akan keluar dulu. Semuanya bagus. Setelah Johan pergi, Gema bertanya kepada Tama, Tama, untuk apa kamu membutuhkan air dan pisau? Dia tersenyum dan berkata, kamu akan segera tahu. Kemudian, dia mengeluarkan kotak rosewood yang sangat halus dari sakunya. Ketika dia membuka kotak kayu cendana merah, Askara mengenali pil di dalamnya secara sekilas. Dia tahu bahwa ini adalah obat ajaib yang menyelamatkan hidupnya pada awalnya dan bahkan membuatnya lebih muda dari selusin atau 20 tahun. Ibu dan anak Lenan dan Gema menyaksikan keajaiban ini dengan mata kepala sendiri, jadi mereka secara alami terkesan dengan pil ini. Namun, keluarga 3 orang itu tidak tahu mengapa Tama tiba-tiba mengeluarkan harta yang begitu berharga. Pada saat ini, dia mengeluarkan pil peremajaan secara langsung, dan kemudian mengambil pisau buah yang dikirim oleh Johan dan membagi pil itu menjadi 3 bagian yang sama. Pada saat ini, keluarga 3 orang itu akhirnya menyadari tujuan dari apa yang dilakukan Tama. Askara dan istrinya, Lenan, merasakan ketegangan, kegembiraan, dan harapan samar yang tak dapat dijelaskan jauh di lubuk hati mereka. Bukan karena mereka selalu mendambakan pil peremajaan, tetapi mereka berdua hampir pada usia mengetahui nasib surga. Semakin mereka mencapai usia ini, semakin mereka merindukan masa muda yang telah berlalu. Biasanya, mereka tidak berani berharap bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan pil peremajaan. Oleh karena itu, melihat Tama mengambil satu dan membaginya menjadi 3, mereka berdua menyadari apa yang akan dia lakukan, dan mereka secara alami bersemangat. Kemudian mereka melihatnya dan memasukkan 3 pil peremajaan ini ke dalam 3 gelas air. Juga menakjubkan untuk mengatakan bahwa pil peremajaan padat ini, begitu memasuki air, segera meleleh dan dengan cepat larut ke dalam air sepenuhnya. Di dalam air dengan pil peremajaan yang meleleh, tidak ada warna, seolah-olah telah menghilang langsung ke dalam air. Setelah itu, Tama meletakkan 3 gelas air dan menyerahkannya di depan mereka bertiga, dan berkata, Paman, Bibi, dan Gema, tubuh kalian semua sehat sekarang. Hanya karena intensitas pekerjaan Anda berada dalam kondisi lelah. Kelelahannya sedikit lebih banyak, terutama di Bibi relatif jelas. Lagi pula, kamu telah bekerja lebih keras selama periode ini, dan ketika Paman sakit sebelumnya, kamu tidak terlalu khawatir. Dalam 3 gelas air ini, masing-masing mengandung 1/3 dari pil peremajaan. Meskipun tidak bisa membuat 3 orang berusia sekitar 20 tahun, setidaknya bisa mengembalikan kondisi fisik,
kulit, dan mental menjadi 5 atau 8 tahun lebih muda. Pada saat yang sama, itu dapat sangat melengkapi kebutuhan vitalitas tubuh, dan juga dapat sangat meningkatkan energi dan kekuatan fisik ketiganya dalam pekerjaan dan kehidupan di masa depan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.